Kami sembah, kami sembah, kami sembah Tuhan Yesus. Kami puji, kami agungkan nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah Yesus pengharapan kami. Ajaib nama-Mu Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhanku. Kami agungkan nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus ajaib, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami tersungkur Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Oh Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami datang menyembah, menyembah, menyembah-Mu Tuhan. Kami puji nama-Mu Yesusku yang baik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib nama-Mu Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Yesus. Inilah yang kami berikan bagi-Mu Tuhan di pagi hari. Inilah yang kami berikan bagi-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Yesus dengan pujian kami, dengan persembahan kami Tuhan, dengan penyembahan kami Tuhan. Itulah yang kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau masih bisa Tuhan memberikan kesempatan bagi kami Bapa untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita selalu merindukan firman Tuhan. Biarlah hambanya akan diurapi Tuhan. Biarlah kita mengangkat lagu pujian. Ku rindu sabdamu. Kita mengangkat lagu pujian bagi Tuhan. Kita serahkan kepada hambanya yang memberitakan firman Tuhan bagi kita. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan lagi dari awal. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirman. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu. Serahkan kepada hambanya, berfirmanlah, berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi serahkan kepada hambanya. Berfirmanlah Tuhan.
Amin. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Rindu menikmati Amin. sabdamu. Pagi hari ini kami bersyukur di mana Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kami diberkati Tuhan. Dan kembali kami dalam masuk jam Jum ini Tuhan, dalam 2 pagi kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Setiap kami yang datang Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan seperti firman pujian yang kami dengarkan Tuhan berfirman, kami mau dengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu yang sudah persiapkan pagi hari ini. Sampaikanlah isi hatimu supaya kami mengerti apa maunya Tuhan, maksudnya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami. Berjalan sepanjang hari ini dengan firman yang kami dengarkan. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Kita percaya hari ini kalau kita boleh ada itu karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebelum kita menjalankan aktivitas kita mau dengarkan firman Tuhan pagi ini supaya apapun masalah, tantangan yang kita hadapi sepanjang hari ini, bahwa kita kuat, kita berkemenangan, kita tidak pernah lemah, kita tetap semangat, kita tetap bahagia dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 dan sampai ayatnya yang ke-7. 2 ayat firman Tuhan saya bagikan pagi hari ini bagi setiap kehidupan kita dalam Jum ini Bapak Ibu. Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu adalah hidup orang Kristen. Ya, bagaimana sih kehidupan orang Kristen itu? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi kalau kita Bapak Ibu menjadi pengikut Kristus atau menjadi orang Kristen, kita harus bisa menghidupi apa yang Tuhan sudah hidupi. Makanya Tuhan berkata kepada kita, dikatakan belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Dan Tuhan menjadi teladan kita. Tuhan menjadi segala sesuatu dalam hidup kita Bapak Ibu. Makanya ada kalimat di situ yang mengatakan apa? Kamu telah menerima Yesus Kristus. Garis bawahi Bapak Ibu kalimat yang telah menerima. Kalau kita menerima segala sesuatu di dalam hidup kita, berarti harus kita bertanggung jawab untuk melakukannya. Kalau kita menerima jabatan, menerima pekerjaan, menerima apapun yang kita sudah diberikan kepada kita, berarti harus kita sanggup mengambil apapun yang ada di dalam penerimaan kita itu Bapak Ibu, ya. Apalagi kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita Bapak Ibu, itu sudah memang kita pikirkan matang-matang. Seperti ada Baim yang bersama kita hari ini, salah satu contoh. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadinya. Dia sudah harus mau menerima resiko. Apapun nanti dialami ketika dia menerima Yesus dalam dirinya. Ya. Tapi ketika nanti Baim contohnya dia sudah mengalami sesuatu dalam dirinya, dia mengundurkan diri. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi persoalannya bagi setiap kita, apalagi bagi kita orang-orang Kristen, apalagi bagi kita yang sudah menerima jabatan dari Tuhan, harus ada resikonya Bapak Ibu. Makanya hari ini dikatakan kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di Jum ini sudah menerima Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita menerima Yesus itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita alami. Ketika kita menerima Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dikatakan di situ, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Kalau kita Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus tetap di dalam Kristus. Karena di dalam kita mengiring Tuhan bukan seperti orang yang gampang pikirkan. Menerima Yesus sehingga kita menerima berkat-berkat Tuhan, mengalami sesuatu yang hebat dari Tuhan, enak semuanya. Enggak. Memang betul Bapak Ibu mengikut Tuhan itu enak, tapi prosesnya luar biasa supaya kita mengalami berkat itu di dalam kehidupan kita. Harus ada Bapak Ibu proses. Apa prosesnya? Mungkin Tuhan izinkan masalah, mungkin Tuhan izinkan penyakit, mungkin Tuhan izinkan hal-hal yang tidak pernah kita jalani, Bapak Ibu. Inilah resiko ketika kita menerima Yesus. Ya, supaya apa? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Makanya poin yang pertama dikatakan tetap di dalam Dia. Apapun yang kita alami Bapak Ibu sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Kita harus tetap tinggal dalam Yesus. Walaupun banyak masalah yang kita alami sampai hari ini Bapak Ibu, jangan kita pernah keluar dari Kristus. Jangan kita pernah tinggalkan Tuhan. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang kita sudah menerima jabatan, menerima hal yang hebat dari Tuhan. Jangan terlalu gampang Bapak Ibu untuk kita mundur, untuk kita keluar dari apa yang Tuhan berikan itu kepada kita. Yang itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu dikatakan di situ, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Akar adalah segala sesuatu yang sangat penting dalam satu pohon. Pohon apapun namanya, Bapak Ibu, baik itu tumbuhan, kalau ada akarnya, itu tidak akan bisa bertumbuh. Pohon tidak bisa akan berbuah. Pohon tidak akan bisa ada daunnya. Kuncinya adalah akar, Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita ini adalah harus dilihat dulu akarnya, ya. Jadi kalau Yesus yang menjadi dasar atau kekuatan akar dalam hidup kita, di dalam kekristenan kita, harus kita kelihatan kekristenan kita itu seperti apa. Makanya ketika seorang penjaga kebun melihat pohon anggur yang ada di kebun yang dipercayakan kepada seseorang, ketika dia melihat tidak ada buahnya, Bapak Ibu, Tuhan bilang apa? Tebanglah pohon ini. Aku sudah cari buahnya nggak dapat. Makanya dibilang oleh penggarap pohon itu, berikan waktu kepada saya 1 tahun lagi, saya pupuk segala macam. Kalau nggak berbuah, tebanglah dia. Kekristenan kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, harus ada buah yang didapati orang, apalagi yang dilihat Tuhan dalam hidup kita. Jadi kuncinya di akar. Akar kita harus kuat Bapak Ibu. Kalau akarnya sudah kuat, lihatlah pohon kelapa. Akarnya Bapak Ibu yang begitu hebat, luar biasa. Dia akan kuat menghadapi angin yang begitu kencang. Kita lihatlah pohon yang di dekat air Bapak Ibu. Walaupun musim kemarau, musim hujan, musim apapun, tapi daunnya tetap hijau dan dia tetap berbuah. Demikian juga kita Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Akar kita harus ada di dalam Kristus Yesus, dan terus hari ke hari kita dibangun sehingga kita semakin menjadi dampak, kita menjadi teladan, kita menjadi suratan yang terbuka, kita menjadi orang-orang yang tidak gampang loyo, tidak gampang mundur Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kita hidup di dalam Kristus, dikatakan di situ bertambah dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Setiap hari kita sudah mendengarkan firman. Firman yang kita dengarkan itu harus kita imani dalam hidup kita. Karena dikatakan oleh Roma, Bapak Ibu, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 berkata apa? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau dilihat dari kekristenan kita, iman kita harus kuat. Makanya firman Tuhan dilihat dari kekristenanmu, kata Tuhan. Sebenarnya kamu sudah harus menjadi pengajar, tapi kamu harus dikasih susu terus. Kamu belum dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terus punya iman yang kuat dalam Tuhan. Sehingga ketika apapun goyahnya, goncangan yang ada pada kita, kita tidak pernah tergoyahkan. Iman kita harus kita bangun terus. Karena Yesus berkata, jika engkau punya iman sebiji sesawi, katakan kepada gunung ini akan teranjak dari tempat ini ke tempat yang lain. Sebiji sesawi kita punya iman, dikatakan Tuhan, bisa kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hebat luar biasa. Apalagi kalau pekerjaan
kalau iman kita itu iman yang besar. Makanya Bapak Ibu, mari kita harus punya iman. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Kata Ibrani. Jadi iman yang hebat pada saat ini. Ini adalah zaman jahit. Saya dengar tadi malam dari Pak Firman, Bapak Ibu, bahwa sekarang COVID sudah mulai ada di luar negeri. Sudah banyak yang tumbang, sudah banyak yang mati. Nggak tahu apa mungkin masuk lagi ke Indonesia. Ya, jadi kita harus beriman bahwa Tuhan pasti lindungi kita. Kita beriman bahwa Tuhan pasti akan jaga kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir Bapak Ibu, hidup dalam Kristus dikatakan di situ, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang hidup dalam Tuhan mengucap syukur. Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus bagimu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita tetap mengucap syukur. Sakit, lemah, ekonomi kita tidak seperti biasanya, mungkin tidak ada beras, mungkin tidak ada uang, tapi kita harus mengucap syukur. Karena lewat ucapan syukurlah Tuhan akan memberkati kita. Amin. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan ini kita diberkati pagi hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pernah goyah, jangan pernah lemah semangat kita tetap kuat menghadapi apapun situasi resiko yang kita alami. Tapi kalau kita punya Tuhan, Tuhan pasti bentengi kita, Tuhan pasti lindungi kita, Tuhan pasti berkati kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa, mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, Bapa kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengar dari firman-Mu, sebab firman-Mu Tuhan untuk menguatkan kami pagi hari ini. Bapak terima kasih Tuhan berdoa dalam Zoom ini Tuhan, yang akan kami serahkan ke hadapan-Mu. Oleh karena Tuhan selalu untuk membangunkan kami Tuhan, oleh karena Tuhan selalu untuk menuntun kami. Roh Kudus Tuhan untuk mungkin kami Tuhan Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, baik Tuhan di harapan elok, baju harapan indah, baju Geras City. Kami serahkan semuanya Tuhan pada jemaat ini di harapan-Mu. Akan Tuhan menyertai kami juga Tuhan. Bahkan semuanya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gereja kami juga akan Tuhan menambah-nambah juga jemaat Tuhan. Baik juga Tuhan ada Tuhan rencana atau pembelian Tuhan, ada tanah yang di harapan indah Tuhan, yang ada rumahan pasar pemilih Tuhan. Kami serahkan ke hadapan-Mu Tuhan, Tuhan kami serahkan ke hadapan-Mu. Tuhan menyertai kami juga Tuhan, akan rencana juga Tuhan, untuk ada Tuhan, yang ada juga rencana yang dicempaka Mas Tuhan, pembukaannya. Kami serahkan ini Tuhan ke hadapan-Mu, akan Tuhan menyertai kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami serahkan ke hadapan-Mu, akan Tuhan menyertai kami semuanya Tuhan. Baik-baik jemaat-jemaat Tuhan yang pada Zoom ini Tuhan. Baju aktivitas kami pagi hari ini kami serahkan ke hadapan-Mu, Tuhan menyertai kami. Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kami. Roh Kudus memberikan jalan untuk kehidupan kami Tuhan Bapa di surga. Terima kasih juga Tuhan, baik hamba-Mu juga koordinator Bapak Sitorus Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Baik Bapak Utahuru, kamu mendengar firman-Mu Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Bahkan kembali sidang kami Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh kami yang ada di Zoom ini, Bapa yang baik. Tuhan, Engkau yang akan memperhatikan kami khusus. Engkau yang menolong kami secara khusus. Engkau yang memberkati kami secara khusus ya Tuhan. Semua yang ada di Zoom ini Bapa di surga akan melihat kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Supaya melalui apa yang Tuhan tolong buat kami semua yang ada di Zoom ini, kami akan menjadi kesaksian kepada anggota-anggota jemaat kami ya Tuhan. Sehingga anggota-anggota jemaat kami akan rindu seperti kami rindu. Tiap hari datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam Zoom ini Bapa di surga. Supaya ibadah 30 menit bersama dengan Tuhan. Betul-betul kami rasakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Engkau mau tolong kami semua Bapa. Tuhan berkati kami Bapa yang baik. Tuhan Engkau berkarya bagi kami Tuhan. Berkati keluarga Pak Waru Bapa di surga. Berkati keluarga Pak Tampu Bolon Bapa yang baik. Berkati keluarga Pak Sopar Bapa. Keluarga Pak Atutaur hamba-Mu. Apalagi sedang mempersiapkan pernikahan putranya di bulan 11. Tuhan Engkau yang akan memperhatikan secara khusus. Demikian juga Baim Tuhan, berkati Baim,
Demikian keluarga Pasinaga diberkati. Dan kami juga doa buat Wanti, Tuhan berkati. Nova, Tuhan berkati. Tuhan Engkau tolong Bapa di sorga. Demikian Ririn, Tuhan, keluarga Ibu Esther, Tuhan berkati. Keluarga Pak Tobing, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Demikian kami Tuhan doakan keluarga Pak Tobing, berkati yang sementara mungkin sedang mengantar putrinya bekerja, disertai Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Pak Tobing di kampung diberkati oleh Tuhan. Demikian kami doa buat Siska, Tuhan berkati. Keluarga Pak Firman Sebuah diberkati oleh Tuhan. Demikian juga Ibu Isti Utayan Boru Sirait diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan, kesulitan, kesusahan, dan bahkan mungkin Tuhan ada sesuatu yang dicita-citakan oleh setiap kami yang ada di Zoom ini. Secara khusus hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya Engkau membuat semua indah dan baik. Diberkati Tuhan dan luar biasa. Bapa di sorga, hamba berdoa, jemaat-jemaat kami Tuhan, semua para pendeta, para penatua, para diaken, para pelayan, semua jemaat yang belum ikut di Zoom ini Tuhan, sentuhlah hati mereka, sentuh ya Bapa, supaya mereka Tuhan Yesus yang baik akan tertarik dan akan rindu untuk ikut di Zoom ini, untuk memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, tentunya Tuhan Zoom ini Tuhan ada memakan biaya. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, semua yang masuk di Zoom tidak akan ada yang tidak masuk karena biaya untuk beli pulsa Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, berkati semua Bapak yang baik, yang membayar dengan wifi, Tuhan biarlah mereka bisa lancar. Demikian juga yang membeli data, biarlah diberkati Tuhan hidup mereka, sehingga mereka tidak ada kendala untuk ikut di Zoom ini Bapak yang baik. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau berkarya, Tuhan Engkau bekerja ya Tuhan. Kami percaya, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu ya Tuhan, buat kami semua. Bapa di sorga, biarlah kami terima berkat khusus sepanjang hari ini, buat orang-orang atau kami anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami menerima berkat khusus, berkat yang berlimpah, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat keutuhan rumah tangga, berkat kesejahteraan rumah tangga. Tuhan Engkau berikan Tuhan bagi kami. Anak-anak kami dipelihara, dilindungi, tidak ada yang menyimpang dari jalan Tuhan. Semua ada di jalurnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Terpujilah Tuhan Bapa. Sekali lagi kami berdoa buat rencana kami Tuhan untuk membuka ibadah di Cempaka Mas. Tuhan Yesus, ITC Cempaka Mas, Tuhan terangi hati kami, satukan hati kami, para pendeta, para penatua, para diaken, demikian juga para pelayan, dan semua jemaat. Kami menyatu dalam sebuah Tuhan Yesus cita-cita, kerinduan, dan impian Tuhan. Sehingga kami akan ada besar, diberkati Tuhan. Lewat kami boleh membuka gereja baru di ITC Cempaka Mas ya Tuhan. Kau yang mengirimkan jiwa-jiwa yang haus, yang rindu datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, supaya Tuhan Engkau mau tolong kami dengan kuasa-Mu. Ini adalah visi gereja untuk ada GBI Mawar Saron dari Harapan Indah ini di seluruh provinsi yang ada di negeri ini Tuhan. Kami baru ada di 4 provinsi. Kami rindu Tuhan di 38 provinsi semua akan ada GBI Mawar Saron melalui Harapan Indah ya Tuhan. Buka jalan bagi kami. Mari Tuhan Engkau kuatkan kami, semua di jemaat kami, semua penatua kami, semua diaken kami, semua para pendeta. Kami sama-sama mendukung, kami sama-sama melakukan yang terbaik untuk hormat bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom.
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan lewat ibadah kita, lewat perjumpaan kita di pagi ini. Melalui ibadah kita kepada Tuhan, pasti kita akan diberkati, ditolong. Segala beban berat kita diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani mesbah Tuhan di pagi hari ini. Biarlah berkat melimpah atas kita semua. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang melayani untuk besok hari, ya kita yang membawa pujian Saudari Siska. Untuk firman Tuhan, kita dengar dari hambanya Bapak Firman Jebuah untuk firman Tuhan. Terus untuk doa syafaat Ibu Esther. Baik, itu saja yang melayani kita untuk besok. Persiapkan hati kita untuk menerima kasih karunia dari Tuhan besok hari. Demikian, dari saya tetap semangat maju terus melayani Tuhan. Haleluya. Ini saya serahkan kepada hambanya Bapak Taufik. Puji Tuhan, kita percaya pagi ini kita diberkati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu nanti yang ada waktunya bersama kami atau bagi linknya kepada siapapun Bapak Ibu supaya kita ada sahabat mujizat, supaya kita banyak berdoa ya, karena memang sekarang ini harus kita banyak berdoa Bapak Ibu, khususnya buat seluruh jemaat Tuhan, gereja kita, hamba-hamba Tuhan, bangsa kita yang tahun depan ada Pilpres Bapak Ibu, supaya lewat doa kita diberkati Tuhan, kita dijagai Tuhan, kita disembuhkan Tuhan. Jadi kita harus banyak berdoa. Mari Bapak Ibu, mari berdoa, dan mungkin ada waktunya bersama kita ada di menara doa, boleh kita berdoa juga, ada waktunya ibu-ibu, bapak-bapak di sana setengah jam, 1 jam kita berdoa, Tuhan pasti dengarkan doa kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada tambahan Pak dari hambanya Pak Gembala? Ya, sudah mantap. Saya cuma minta Pak Sopar, Pak Tauruk, tolong tinggal di Zoom dulu ya. Yang lain boleh kita kembali ke aktivitas kita. Terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Pak Tauruk dan Pak Sopar tolong tinggal di Zoom dulu, kita mau ngobrol. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sama-sama kita keluar. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa esok hari. Halo, semangat beraktivitas. Pasti sukses. Haleluya. Kita bertiga Pak. Ya, kita bertiga aja, kita bertiga. Kita bertiga aja. Ya. Suaranya Pak Kim kayaknya putus-putus dan sinyalnya kali ya. Suara saya memang lagi nggak bagus nih. Saya punya suara. Oke. Nova masih ada. Nova keluar dulu, Nova. Nova. Itu. Nova keluar, Nova. Gak ada orang. Oh ya udah. Oke. Pak Tauruk sama Pak Sopar, ini kan yang di Cempaka Mas itu sudah semakin dekat ini. Saya mau minta pertimbangan dulu. Apakah kita langsung ibadah minggunya kita buka, atau kita ambil di hari Kemisnya dulu, lalu kita akan buat ibadah pertengahan minggu gitu loh. Contoh umpamanya kita akan munculkan ministrinya dulu. Berkat Maranatha Ministry umpamanya kita buka dulu, lalu kita nanti akan undang pendeta-pendeta yang ya kita anggap bisalah untuk KKR gitu loh. Kira-kira gimana tanggapan kita nih, supaya lewat ini kita jadi tim lah dulu. Kita dulu jadi tim. Ya, kita nggak usah terlalu membuat besar. Kita timnya kita aja dulu. Nanti baru pelan-pelan kita akan tarik orang setelah mungkin, karena ada berpikir ada mungkin orang setelah melihat dulu, menonton dulu, baru tertarik gitu loh. Nah, kalau di kita mungkin kita hanya mau apa aja kita mau bertindak gitu ya. Jadi
tolong diberikan masukan-masukan supaya segera ini kita akan kerjakan, membuat brosur. Kita ada waktu ke sana. Oke, kemarin saya waktu khotbah di Cakung, saya ngobrol-ngobrol dengan keluarganya, Pak tolong ya, kalau nanti udah memulai dibagi brosurnya, saya akan datang gitu loh. Artinya itu yang mereka ungkapkan gitu loh. Nah jadi gimana menurut kita ini supaya bagus gitu. Kalau dari saya, ya memang kita segala sesuatu harus kita dua dulu lah. Kalau boleh masukan, ya gimana kalau hari Jumat langsung, kalau memang Bapak Gembala secepatnya, ya hari Jumat aja kita dua di sana. Tim dua dengan Bapak Sopar, siapa yang bisa terlibat. Kalau memang Pak Gembala bisa mau cepat, karena hari Jumat langsung kita dua di sana, baru nanti apa Tuhan mau, kalau memang hari kita apakah KKR dulu, apa mungkin ibadah dulu, supaya kita berdua dulu di sana. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Baik. Kalau dari saya ya mungkin karena kita ibadahnya hari Minggu, kalau kita buat di hari Kamis, supaya daya ingat kalau memang ada jemaat yang apa nanti, supaya ingat langsung aja hari Minggu, Pak. Gimana? Langsung aja hari Minggunya. Ya. Kalau kita buat di hari biasa mungkin pembukanya, jadi daya ingatnya nanti seolah-olah ibadah kita itu di pertengahan minggu atau hari Kamis. Jadi menurut saya lebih baik langsung aja di hari Minggu kita langsung pembukaan di sana. Dan benar yang dibilang oleh, saya setuju dengan yang dibilang Bapak Taufik, bisa secepatnya atau hari Jumat ini kita berdoa dulu di sana, langsung perdana hari Minggu langsung ibadah di sana. Iya, kalau saya sih gini Pak, memang yang saya ajak kita sekarang, kita bertiga aja dulu. Kalau kita mau hati, saya mengajak kita untuk ada waktu nggak jam berapa ya, kita betul-betul serius berdoa kita di Menara 2 kita. Di Menara 2 dulu, kita berdoa dulu terus. Berdoa kita jam berapa, mungkin nggak malam kan kita ada komsel. Mungkin siang-siang, jam berapa, mau tiap hari boleh kita doa. Ya, kita berdoa tiap hari situ, doa. Baru setelah itu dari situ nanti apa Tuhan katakan, kita mulai nanti cetak brosur, kita doa keliling di sana, lalu kita bagi-bagi brosur. Nah, baru tentang ibadahnya, saya sih pilih ibadah yang pertama itu di hari Kamis dulu. Hari Kamis sekali aja kalau nggak apa. Artinya contoh, kalau kita mulai di Oktober berarti hari Kamis bulan 9 kita pakai dulu sekali apa KKR Pak. KKR. Nah nanti kita canangkan bahwa gereja Mas akan bikin KKR sekali sebulan. Jadi hari Kamis terakhir umpamanya. Nah tapi momentum itu adalah mengundang orang supaya datang di hari Minggu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua gini, seperti yang saya bilang, Yohanes Nawai, saya kan tidak, saya udah kasih tahu sama dia. Memang dia nggak ngelarang, dia cuma saran jangan kembangin yang di Bekasi aja, hanya gitu aja kan, nggak larangan. Nah kira-kira gimana nih supaya kita bisa ada bahan doa kita? Gimana kira-kira menurut kita nih? Memang kalau di GB kan gak ada larangan untuk membuka-buka di mana saja. Nah, tapi dia kan pemimpin kita. Gimana kira-kira sikap kita? Dia kan nggak melarang, hanya menyarankan. Karena ini saya pikir peluang gitu loh. Karena kenapa saya bilang peluang? Ya di mana-mana orang mempersiapkan ibadah di mall itu harus punya uang ratusan juta. Ya ini kita nih sangat murah gitu. Ini luar biasa. Kira-kira gimana menurut kita nih? Ya kembali ke yang kita bicarakan tadi, kalau ini memang dari Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Sebenarnya Bapak Ketua kita, Bapak Yohanes Nawai, sebenarnya dia senang ya ada pelayanan kita semakin berkembang. Tapi itu mungkin sebagai hanya ini saja dari Bapak itu, kalau untuk pelayanan kita nggak pasti dia senang itulah. Jadi kalaupun nanti apa dibilang dengan Pak Gembala ya kita harus memang
bisa menyikapi, karena memang mungkin ada jemaat-jemaatnya yang ada di daerah itu mungkin ya, jadi ya kita contohnya ketika nanti kita ada ibadah di sana paling mungkin pemikirannya seperti itu, tapi ya karena ini kan pelayanan untuk Tuhan, nggak satu pun yang bisa menghalangi. Ya itu saja menurut saya. Gimana Pak Sobar? Iya benar Pak, benar, artinya ya kalau memang ini rencana ini benar ini oleh Tuhan, kita maju aja terus Pak. Kita kan bukan ini, karena jarak dari ITC atau Kelapa Gading kan itu kan udah cukup jauh. Jadi tetap aja kita, walaupun Pak Yohanes atau Bapak Ketua dia tidak melarang, ya kan, seperti ini, karena memang aku juga jemaat dari Cempaka atau Jakarta Pusat itu banyak juga Kelapa Gading. Tapi kan kenapa gereja yang lain di sana tidak bisa dia ini, ya kan? Jadi artinya dengan bertambahnya pelayanan di sana, ya saya rasa dia senang itu Pak. Ya, Jangan nanti kita gini dulu Pak, gini dulu. baru berjalan 3 tahun 6 bulan kita berhenti, itu mungkin dia nggak suka mungkin di situ. Ini dulu Pak, ini dulu yang kita mau sampaikan gini. Satu komitmen kita, apapun umpamanya yang kita dapatkan dari Pak Yohanes Nawai, kita harus komitmen ya, kita jawab dengan baik ya, kami mau mengembang Pak. Artinya itu juga kan di gereja kita gini membolehkan. Nah, itu artinya kita harus sepakat gitu loh. Kita dulu yang akan membagikan pola itu supaya dia tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau saya buka pelayanan Pak, sama dengan ibadah kita sih, ibadah pertama, kedua, ketiga. Dulu itu ibadah pertama, cuman kita doang, gak ada orang. Gitu loh. Nah, kalau saya berpikir kita bertiga nih harus punya kekuatan yang sama. Artinya seperti kemarin ditanya, jemaahnya mana? Udah ada kursi-kursi. Ya betul, cuman kursi. Emang kita udah ada jemaah di Cempaka Mas? Kan nggak ada Pak. Nah, ini hanya keseriusan kita, kesungguhan kita. Kita berdoa untuk kita menciptakan sesuatu untuk melakukan ibadah itu. Nah, jadi komitmen, harus ada komitmen. Mau berapapun, kita komitmen gitu loh. Itu maksudnya. Ya, ya harus begitu Pak. Jadi ketika kita sudah mulai ibadah, apapun yang kita dengar, ya kita harus jalan terus. Dan apapun contohnya masalah jemaat segala macamnya itu harus kita jalan terus. Memang itulah pelayanan. Apalagi kan itu di mall, yang tantangannya banyak. Tapi ya kalau memang ini sudah dari Tuhan, ya kita harus jalan terus gitu. Ya benar. Itu dia. Jadi harus kita komitmen dulu di situ. Lalu paling tidak kita ya saat ini ya kita berjuang bersama-sama, berkorban bersama-sama di situ dengan doa, tenaga kita, waktu kita keliling di situ, yang membagi-bagi brosur segala macam. Nah, kira-kira gimana nih, karena Pasitorus kan saya pikir punya wilayah itu juga di Senen segala macam, pasti Bapak kan paham itu. Nah, kira-kira gimana? Nah, ini kan brosur ini bisa kita sebar kemana-mana, karena arah mobil ke situ kan satu kali banyak, yang naik busway satu kali, dan orang naik mobil juga agak sangat-sangat strategis kok lokasi itu gitu loh Pak. Makanya nanti Pak, contoh hari Jumat kita mulai doa. Ya udah, kalau memang sudah kita doa di situ dan Bapak Bala sudah bikin brosur, ya contoh kalau Pak Sitorus juga mungkin kan nggak terlalu sibuk, jadi Pak Gembala kan ada ngajar segala macamnya. Ya ini nanti kami menjadi tugas kami untuk bagi brosurnya. Nah, itu dia. Bapak Sitorus. Itu dia Pak. Jadi Pak Sitorus dengan Pak Tauruk harus punya peran yang besar supaya bisa menjangkau jiwa-jiwa di sana Pak. Nanti memang nggak cukup 2 orang.
Tapi kan kita sekarang berpacu dulu dengan kita gitu loh. Itu maksudnya. Nah, Ya, sekarang gimana? Kira-kira apakah tiap hari, apakah 2 kali seminggu, apakah 3 kali seminggu kita bertiga ini berdoa bersama di Menara Doa? Gimana kira-kira? Oleh Kasih karena terus ini, kapan bisanya, jam berapa, kita satukan hati, kita langsung di sana. kalau tiap hari kayaknya nggak bisa karena dilihat nah pelayanan Bapak Gembala, Bukan, nggak bukan. mungkin dia. Saya bermaksud gini, kita cari waktu umpamanya, kita kan ada ibadah Jum, ya kan? Ibadah Jum, sahabat mujizat, ya kan? Apakah kita cari waktu itu gitu loh? Itu kita pakai waktu itu kira-kira hari apa kita buat gitu loh. Mau 2 kali seminggu kah atau berapa? Tapi kita bertiga dulu khusus. Ya mungkin kalau ada istri-istri boleh. Jadi kita bertiga tambah istri-istri boleh. Kita bikin doa kita secara khusus untuk itu. Nah, karya apa gitu loh. Jangan malam Pak, jangan malam. Kalau malam kita banyak dipakai untuk pelayanan. Iya, Selasa sampai Sabtu kita nggak bisa, cuma Senin doang. Kita Atau gimana Pak? Kalau setiap Senin itu kan kita kan ada jam 7 yang MSK itu alumni kan kita kumpul. Bagaimana kalau kita bertiga ini jam 5-nya? Kita bikin setiap Senin dulu. boleh, ya. boleh Pak. Setiap Senin, baru habis itu kita masuk karena masih ada jalan terus kan di Menara 2 itu kalau kita dari MSK itu baru lanjut. Ya tapi untuk sekarang ini jangan tunggu Senin. Hari ini kita kapan dulu nih? Ada waktu kapan? Kalau saya sih kita supaya terarah, maksud saya kalau dari saya masukan doa dulu kita di sana, kita juga supaya bisa mendoakan seperti apa kondisinya gitu loh Pak. Jadi ketika kita sudah pahami di sana bahwa oh begini yang kita ini doa-doa. Jadi kalau contohnya Kamis besok Kamis memang 2 puasa di sini, kalau bisa besok kita ke sana terserah. Di 2 puasa di sini dipegang Ibu Tauruk. Tapi kalau memang tim 2 kita hari Jumat ke sana dulu, di sana sekalian bersama tim 2 baru nanti di sana habis itu supaya kita terarah doanya, lingkungannya seperti apa Pak. Jadi kalau kita melalui Zoom langsung sekarang artinya saya belum memahami yang kita mau doakan di sana seperti itu. Bukan. Jadi kalau kita Kita sebelum ke sana kita doa dulu bertiga, doa dulu. Kira-kira kita berdoa Tuhan, apa kira-kira yang Tuhan mau di Cempaka Mas? Ya, gimana Tuhan? Semua kita doa dulu gitu loh. Jadi kapan kira-kira kita buat itu? Baru hari Jumat saya kontak dulu yang punya gedung, boleh nggak kita pakai hari Jumat supaya 2 puasa kita mungkin kita bisa alihkan, kita ke sana dulu ibadah puasa, baru kita nanti ke sini. Gitu. Oh kalau begitu besok lah Pak. Aku hari ini ada janji, udah sempat janji dengan pihak keluarga urut si Andre. Besok lah kalau begitu, kalau besok sebelum jam 2 atau mungkin jam berapa, saya besok siap. Nggak tahu Pak Sitorus. Ya gimana Pak Sitorus? Kamis. Kami Jam berapa kita buat, Pak? kalau bisa jam 11 saja. Jam 11. Duanya kita di mana? Di Menara. Di mana Pak Sitorus? Bisa? Kita usahakan lah, Pak. Iya. Jam 11. Ya udah berarti jam 11 kita dua di Menara ya Pak ya? Iya. Ya udah. Baik. Itu aja dulu ya. Oke. Oke, jadi sekarang udah terus adakan doa ya secara pribadi, terus doa-doa terus ya. Oke Pak. Ya, makasih Tuhan berkati. Oh, terima kasih. Yo.